Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iksan Rianto, nomor peserta PPG 201502157793. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Musa Mus Merauke. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan bidang studi IPAS dengan topik apa dan untuk apa magnet diciptakan pada siswa kelas 5 SD Impres Mangga 2 Kabupaten Merauke. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu Pak Guru mohon satu orang untuk kita dalam doa. Kalau bisa. Baik, mari semua disikat untuk kita berdoa bersama. Semua berdiri. Ya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, ya, Pak Guru akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui yang masuk atau yang tidak masuk pada pagi hari ini, sehingga apakah mereka lupa izin apa saja. Pertama, Andreas Pangira, Laurentius, Lea Pascalia. Ya ada, tangan ya. Jangan ada kasihan. Ya baik, itu dosen yang hari ini masuk atau yang tidak masuk ya. Baik, Aku mau tanya kepada anak, pada hari ini sebelum ke sekolah, anak sudah sarapan pagi? Sehat-sehat semua? Sehat. Ya. Juga kita semua dengan orang Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas pada pagi hari ini, yaitu memulai proses kegiatan belajar mengajar ini. Ya, Pak Guru mau sedikit memberi pertanyaan kepada anak-anak. Apa itu, anak-anak sudah tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan magnet? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan magnet? Apa? Isi? Baik, anak-anak. Magnet itu kata lain pada masyarakat umum bilang besi berani. Kenapa sampai dia disebut dengan besi berani? Kenapa sampai dia disebut dengan besi berani? Karena dia punya sifat-sifat apa? Ya Pak? Dia bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau dari logam. Ya, benda-benda yang terbuat dari logam. Jadi benda-benda yang terbuat dari logam itu bisa ditarik oleh magnet. Tapi ingat bahwa ada sebagian benda-benda yang terbuat dari logam yang tidak bisa ditarik oleh magnet juga. Ya. Jadi ada yang bisa ditarik dan ada yang tidak bisa ditarik. Sekarang Pak Guru mau tanya, apa itu kegunaan daripada magnet? Magnet itu berguna tidak bagi kehidupan kita? Bagi kehidupan anak-anak, bagi kehidupan manusia ini, magnet itu berguna atau tidak? Berguna. Sangat berguna. Ya. Sekarang coba anak-anak bisa tunjukkan atau sebutkan tidak manfaat daripada magnet. Apa
saja manfaatnya? Ada yang disebutkan. Manfaat apa? Manfaat dari magnet. Ada yang tahu? Berani saja tidak apa-apa. Salah satu manfaat dari magnet adalah dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau benda-benda yang terbuat dari logam. Ya. Ada benda-benda yang terbuat dari logam yang tidak bisa ditarik, tapi ada yang bisa ditarik. Jadi fungsinya salah satunya adalah untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam atau dari besi. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, pada pelajaran kita pagi hari ini, ya, yaitu memiliki topik adalah jadi anak bisa lihat papan apa dan apa magnet diciptakan. Ya, kita mempunyai tujuan. Ya, kita mempunyai tujuan dalam pembelajaran, yaitu tujuan yang pertama adalah peserta didik, ya, dapat mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan upaya membuat magnet dengan cara sederhana. Jadi selain anak-anak bisa mendeskripsikan manfaat daripada magnet dalam hidup kehidupan sehari-hari, maka anak-anak juga bisa membuat magnet sederhana. Ya, jadi nanti kita akan membuat magnet sederhana. Bagaimana cara membuat magnet sederhana? Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mungkin kita ya menyanyikan lagu, ya, lagu wajib nasional agar kita lebih bersemangat dalam menghadapi pembelajaran pada pagi ini atau materi pada pagi ini. Kita akan menyanyi lagu apa? Kalau Pancasila, ya. Ya, baik. Kita akan menyanyi, ya, semua berdiri. Bisa? Ya. 1, 2, 3. Gambar, ya. Gambar apa? Gambar itu manfaat daripada magnet, ya. Kemudian bagaimana cara kita membuat magnet dan ada jenis-jenis magnet. Coba anda lihat. Yang atas ini anda bisa lihat, ya. Ini ada gambar yang menunjukkan alat-alat yang menggunakan magnet. Coba lihat. Ada apa di sini? Bisa lihat dari sana tidak? Apa? Apalagi? Betul, apalagi? Apalagi? Ya. Baik. Ya, anak sudah bisa menyebutkan. Anak sudah bisa menyebutkan alat-alat apa yang menggunakan magnet. Jadi tadi ada disebutkan ada speaker, ya. Ada printer, ada handphone, ya, ada mobil, ya, ada juga televisi. Kemudian ada kulkas juga. Anda coba lihat ada kulkas, ya. Di sini ada gambar juga kegunaan magnet. Kita bisa lihat ada digunakan pada papan catur atau ketika anak bermain catur, ada dia punya apa nih? Ada dia punya yang untuk bermain catur ini. Itu biasa dipasang magnet di bawahnya sehingga dia tidak jatuh atau tidak goyang ke sana kemari. Kemudian ada apa nih? Ada kulkas. Anda tahu kulkas? Ketika kita membuka kulkas, kemudian kita menutup, maka seolah-olah dia tertutup sendiri. Padahal itu pintunya ditarik oleh yang namanya magnet. Kemudian ada
Ini adalah papan nama yang ada taruh di dada. Itu juga menggunakan magnet. Ada juga dompet. Ya, kemudian kompas. Ya, kompas atau penunjuk arah. Ya, penunjuk arah ini menggunakan magnet juga. Kemudian yang gambar yang kedua, yang kiri dan kanan ini, coba Anda lihat. Kiri dan kanan ini jenis-jenis magnet. Ya, jadi magnet itu ada memiliki jenisnya atau bentuknya. Ya, magnet itu ada bentuk atau jenisnya. Kemudian yang di bawah ini coba lihat, perhatikan. Perhatikan semua. Di bawah sini bagaimana cara membuat magnet. Ya, ada cara kita mengalirkan dengan arus listrik. Coba lihat. Jadi menggunakan baterai, kemudian ada kabel yang atau kawat yang dilingkar di sebuah paku, kemudian dialirkan listrik yang berasal dari baterai. Maka pakunya akan berfungsi sebagai magnet. Jelas. Kemudian ini dengan cara apa? Dengan cara menggosok, ya. Jadi dengan cara kita menggosok besi di magnet tersebut. Nanti besi tersebut akan menjadi magnet. Atau dengan cara induksi. Dengan cara induksi adalah dengan cara menempel. Coba lihat. Induksi adalah dengan cara menempel. Ya, ini juga ada ini dengan cara mengalirkan arus listrik atau nanti magnetnya disebut dengan elektromagnetik. Ya. Jadi magnet sekarang mempunyai fungsi banyak. Ya. Di handphone, Anda lihat. Semua punya handphone? Sudah tahu handphone? Sudah lihat handphone? Pasti ada punya handphone. Anda tahu, handphone itu tidak akan bersuara kalau tidak ada magnet di belakangnya. Ya, di alat di handphone itu ada alat namanya speaker. Speaker kecil itu dia berfungsi untuk mengeluarkan suara. Ya, speaker itu berfungsi untuk mengeluarkan suara. Suara itu tidak akan keluar kalau di sana tidak ada magnet. Jadi harus ada magnet di sana. Ya, televisi, anak-anak di rumah televisi. Televisi tidak akan mengeluarkan suara. Televisi tidak akan mengeluarkan suara kalau tidak ada magnet di speakernya. Kemudian di rumah ada sering mungkin bapak putar lagu, mama putar radio. Dengar loh? Bisa dengar musik toh? Ya, itu musik itu tidak akan pernah bisa dengar tanpa adanya magnet. Jelas? Ya, jadi magnet punya fungsi fungsi atau kegunaannya sangat banyak untuk kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, fungsinya sangat banyak. Bahkan magnet itu bisa dibikin untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Baik anak-anak, Pak Guru akan membagi bacaan. Ya. Pak Guru akan membagi bacaan ini kepada beberapa kelompok. 4 kelompok ini Pak Guru akan membagi bacaan ini. Masing-masing kelompok atau kelompoknya akan membaca bacaan tersebut. Bisa dilihat dulu, disimak bacaannya, dilihat dan disimak bacaan tersebut. 1, 2, 4, 3, dan kelompok 4. Ya. Perhatikan bacaan itu. Coba dengar. Perhatikan bacaan itu. Di situ ada bacaan yang menjelaskan mengenai apa itu medan sifat magnet. Kemudian juga ada menjelaskan mengenai garis-garis magnet. Kemudian ada menjelaskan mengenai kutub. Ya, jadi magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub ya yang disebut dengan south dan north. Ya, itu ada utara dan ada yang selatan. Jadi Anda bisa lihat di situ ada cuma menyimak gambarnya itu ada kutub utara dan kutub selatannya di sana. Coba dilihat. Sudah lihat? Sudah perhatikan gambarnya? Ya. Sudah perhatikan gambarnya? Sekarang satu orang maju baca dulu. Satu kelompok, ketua kelompoknya maju membaca mengenai bacaan tersebut. Siapa? Kelompok 1, silakan. Ya.
22 silakan lagi membaca. Yang kedua membaca bagian nomor 2, yaitu menyangkut pada garis-garis gaya magnet. Oke, yang berikut kelompok 3, pembuatan magnet ya, bagian 3. Magnet silakan. Ya, kelompok 4 silakan. Setelah kekuatan magnet yang kelompok membaca mengenai penggunaan daripada magnet tersebut. Ya baik, setelah hasil bacaan daripada masing-masing ketua kelompok, bacaan itu mempunyai manfaat untuk biar kita bisa mengerti, memahami tentang apa itu magnet. Jadi di situ ada gambar, supaya Anda bisa lihat ada gambar. Di situ akan menjelaskan mengenai kegunaan magnet, kemudian kekuatan magnet, kemudian benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, dan apa itu magnet itu sendiri. Ya, di bacaan itu menjelaskan mengenai magnet. Ya, nah, untuk itu biar lebih jelasnya Pak Guru akan membagi magnet tersebut, karena tadi sudah Pak Guru jelaskan mengenai manfaat magnet. Ya, ini ada sebuah magnet. Ya, ini magnet yang agak besar. Ya, ini magnet yang kecil. Ya, jadi Anda bisa lihat di gambar sana. Ada yang pertama itu ada magnet yang berbentuk U. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ada magnet yang berbentuk lingkaran yang ada di sana. Ini. Ya, atau seperti yang begini berbentuk ini. Kemudian ada yang berbentuk batang. Ada juga magnet yang berbentuk jarum. Ya, ada yang berbentuk jarum tapi Pak Guru tidak bawa. Jadi yang penting-penting saja yang Pak Guru bawa, seperti magnet yang berbentuk cincin atau yang berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian ada magnet yang berbentuk batang. Kemudian ada magnet yang berbentuk U, yang kayak begini maksudnya. Ya. Baik. Ya. Yang semua masing-masing tempat duduknya. Pak Guru akan membagikan ke setiap kelompok. Ini magnet U, ya. Dan magnet U, dan ini magnet daripada magnet ring atau magnet cincin. Ya. Ya. Guru bagi juga di sini kelompok 2, ini magnet U dan ini magnet ring. Ya. Coba perhatikan. Di situ ada, coba lihat. Coba lihat di sini ada ditulis S dan N. Coba lihat. Ada ditulis S dan N. Adakah tidak? Ada. Ada tulisan S dengan N. Ada. South dengan North, utara dan selatan. Ya, South dengan North, itu utara dan selatan. Anda coba lihat. Magnet itu, coba lihat. Kalau kita dekatkan ya kutub yang sama namanya atau sama hurufnya, coba lihat. Kalau kita dekatkan kutub yang sama, maka dia akan apa? Dia akan apa? Kalau yang sama tarik atau tidak? Tidak. Dia akan tarik menarik atau tidak? Tidak. Kalau yang sama tarik menarik atau tidak? Kalau yang tidak senama dia tarik menarik atau tidak? Jadi coba lihat. Anda coba praktek sendiri, coba lihat. Dia tarik atau tidak? Ini dia tarik adalah kutub yang sama namanya atau tidak? Yang sama namanya atau tidak? Ya. Jadi dia akan menolak kutub yang tidak senama. Jadi kalau kutubnya tidak senama maka dia akan tarik menarik. Jadi kalau kutubnya yang berbeda nama, tarik menarik. Kalau kutub yang sama, dia akan tolak menolak.
dia sama maka dia akan tolak. Ya, kalau dia berbeda, ya kutubnya berbeda maka dia akan saling tarik-menarik. Ya, ini magnet yang besar. Ya, kenapa pakai lubang yang besar ini? Nanti kita akan mencoba membuat magnet itu secara induksi. Ya, coba lihat. Ada kita membuat magnet secara induksi, ada secara listrik. Ya, ada kita membuat dengan menggunakan dengan cara digosokkan. Ya, ada dengan cara yang induksi, ya, induksi, atau dengan cara ditempel, atau dengan cara digosokkan, atau dengan menggunakan energi listrik. Ya, baik anak-anak, kita akan mencoba dulu. Ya, Guru akan membagi. Ya, Guru akan membagi kertas. Guru akan membagi kertas. Kemudian di kertas itu anak-anak coba lihat. Setelah praktek ini nanti anak-anak akan isi di lembar kerja peserta didik. Ya, anak-anak akan isi di lembar peserta didik. Ya, bahan-bahan apa yang bisa ditarik oleh magnet. Ya, ya kita taruh kertas. Kemudian taruh abu. Coba anak-anak ikatkan magnet. Dia tarik dengan apa saja. Ya, kertas. Coba lihat semua, coba lihat. Baik. Ya, coba lihat. Coba kasih magnet yang besar. Anak-anak bisa lihat. Dengan cara begini, maka paku ini akan bertindak sebagai apa? Akan bertindak sebagai magnet. Jadi paku tempel, dengan cara paku tempel di sini, maka paku ini dia akan ya berperan atau bertindak sebagai magnet. Kenapa ini disebut dengan cara membuat magnet secara induksi atau dengan cara menempel begini saja. Ya. Tapi kalau kita lepas, langsung kemagnetannya hilang. Dia tidak bersifat tetap atau tidak bersifat permanen. Ya, ketika kita cabut atau kita lepas dari induk magnetnya, maka dengan sendirinya kekuatan magnet siap. Ya, coba kita lihat. Coba lihat ya. Ini Pak Guru kasih paku di ujung paku yang ini, yang ada nempel di magnet ini. Coba lihat. Dia menempel ke tidak? Menempel ke tidak? Menempel. Ini disebut dengan membuat magnet secara induksi. Jadi kita hanya menempel daripada paku ini. Tapi kalau kita cabut maka bisa dijatuh. Ini efeknya masih ada. Selama tidak. Ya. Sudah lihat? Jadi cara membuatnya dengan cara bisa kita menempel, ya. Ini dengan induksi atau menempel. Atau dengan cara bisa juga dengan cara elektrik. Jarum ini termasuk besi berani tidak? Awalnya dia besi berani bukan? Awalnya dia besi berani bukan? Bukan. Dia besi biasa. Tapi dengan kita memperlakukannya secara khusus maka gunting ini bisa sebagai magnet. Dengan cara bagaimana? Coba lihat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara digosok. Kalau tadi ditempel. Sekarang dengan cara digosok, coba lihat. Nanti kemagnetan yang ada di sini dia pindah ke sini. Bagaimana caranya Pak Guru? Coba lihat. Cara digosok begini. Coba lihat. Gosok terus. Nanti lama-lama gunting jadi magnet. Coba lihat. Mana yang punya paku tadi? Taruh pakunya di situ. Ini lihat, Pak Guru gosok. Dan kalau pakunya taruh di sini, pakunya taruh di sini. Digosok dulu ya. Baru lihat Pak Guru tempel di sini. Jadi magnet tidak? Ya. Jadi kemagnetan yang ada di induk magnet ini tidak kayak gunting. Dengan cara kita menggosok-gosokkannya begini. Sudah.
maka gunting ini akan bertindak sebagai magnet juga, akan berubah menjadi magnet. Ya, bisa juga di obeng, tahu obeng? Ujung obeng itu bisa digosok-gosokkan, maka ujung obeng akan menjadi magnet. Ya, kita lihat ini sebentar. Nah, ini menempel. Ya. Satu lagi, coba lihat, perhatikan. Kita bisa membuat elektromagnetik dengan cara kita melilit kawat di paku. Coba lihat. Perhatikan, paku buka dulu ini ya. Nanti paku ini bisa bertindak sebagai magnet. Caranya bagaimana? Kabel yang ini, ya, kabel yang satu urat begini, kita lingkar di sini. Kita gulung. Coba lihat, kita gulung begini. Kita gulung terus. Kita gulung. Ya, setelah kita gulung seperti begini, maka kita alirkan listrik dengan menggunakan baterai ini. Cuma perhatikan, elektromagnetik ini ya kekuatannya tergantung daripada listrik yang diberikan. Semakin besar listrik yang diberikan, maka kekuatan magnet akan meningkat, akan kuat. Tetapi kalau listrik yang diberikan kecil, maka kekuatannya akan tidak terlalu kuat kemagnetannya. Ya, ya kita bisa pakai baterai begini. Ya, maka ujung paku ini akan bertindak sebagai magnet. Sudah jelas? Ya, kalau mau lebih kuat lagi, kasih 2 baterai lagi. Kamu 2 baterai. Ya, 3 baterai juga bisa. Semakin banyak baterai, maka kekuatannya semakin besar, kekuatan magnetnya. Tapi kalau semakin baterainya jumlahnya sedikit, kurang, maka kekuatannya akan berkurang juga kekuatan magnetnya. Ya. Magnet elektrik atau elektromagnetik ini akan hilang ketika aliran listrik diputuskan. Jadi ketika aliran listrik diputuskan, maka kekuatan magnetnya dengan sendirinya akan hilang. Ya, seperti ini. Jadi dia akan menjadi magnet ketika aliran listrik diberikan pada paku tersebut, maka dia akan bertindak sebagai listrik. Ya. Baterainya kurang. Ya. Yang jelas cara membuat magnet itu ada 3 cara membuatnya, yaitu dengan cara menggosokkan, dengan cara ya induksi, ya, atau menempel, dan dengan cara elektromagnetik. Bisa jelas ke tidak? Bisa mengerti yang Pak Guru punya maksud? Bisa. Ya. Untuk itu Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, maka anak-anak akan mengerjakannya. Ini namanya LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak menyelesaikannya sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di sana. Bisa jelas? Bisa. Ya. Di sini misalnya di sini nama proyek, coba lihat. Ya. Nama percobaan yaitu membuat magnet. Bisa membuat magnet sederhana. Kemudian nama alat dan bahan, misalnya ada paku, tadi ada paku toh. Ada sebuah gunting, ada juga magnet itu sendiri, ya. Kemudian fungsi daripada paku adalah untuk ke apa gitu. Nanti bisa di sini. Kemudian jumlah yang diperlukan berapa paku? Mungkin jumlahnya 10K, 5K, dan bisa di sini. Ya.
saja ya. Di sini. Nomor 1 diisi ya. Tulis ini nama. Jadi magnet kalau kita mau tahu, coba lihat. Kalau kita letakkan begini, kemudian kita dekatkan. Dan kita dekatkan dia. Misalnya kita dekatkan begini, dia tertarik, berarti ini utara dan selatan. Atau short dengan north. Jadi berbeda kutubnya, maka saling tarik menarik. Dia saling tarik menarik. Tetapi kalau kita berbeda, kita balik dia begini, maka dia bisa balik tolak menolak. Nah itu dia tolak menolak. Nah itu dia tolak toh. Dia tolak toh. Nah dia tolak atau tidak? Dia tolak. Dia tidak mau. Karena ini kutubnya apa? Sama. Kalau ini N berarti ini juga N. North. Kalau sama dia tolak. Dia tolak. Tapi kalau sama, kalau berbeda, ditarik. North south. Kalau sama misalnya, ya, misalnya N dengan N, maka dia tolak. Kalau N dengan S, dia tarik. Dan bisa. Percobaan ini bisa dikerjakan di sana, bisa di LKPD-nya. Ya, jadi bisa dicoba juga dengan cara digosok-gosokkan di sini, maka paku akan berpindah sebagai magnet. Sudah, coba dites di sana. Coba dites di paku kecil. Ya, jadi magnet. Buat magnet toh. Buat magnet. Nomor 1. Selesai juga. Kita kumpulkan tadi magnet yang tadi sudah Pak Guru bagikan dikumpulkan. Baik, materinya sudah selesai, ya. Materinya sudah selesai tadi mengenai magnet. Ya, kita sudah bikin magnet sendiri, magnet sederhana. Baik itu dengan cara digosok, ya, baik dengan cara ditempel atau dialihkan arus listrik. Ini sudah ada yang coba-coba sudah selesai. Kemudian kekuatan magnet itu berada pada ujung-ujung magnet. Ya, magnet itu berada. Ya, sehingga kita tahu bagaimana cara membuat magnet dan juga tahu jenis magnet apa saja. Ya, baik. Untuk kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini bahwa magnet itu sangat penting bagi kehidupan kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Maka kita butuhkan magnet untuk segala hal. Dan magnet itu memiliki beberapa jenis. Ya, kita bisa lihat jenis magnet. Ada magnet jarum, ada magnet yang berbentuk U, yang berbentuk ring, ya, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk tabung. Kemudian magnet mempunyai kutub, yaitu ada utara dan selatan atau north dan south, ada N dan S. Jadi kalau kita lihat di situ ada N dan S. Kekuatan magnet berada pada ujung-ujungnya, jadi kekuatannya sangat kuat pada ujung-ujung magnet tersebut. Kemudian kemagnetan itu akan hilang ya apabila magnet itu sering dijatuhkan. Coba lihat, kalau anak-anak sering magnetnya dibanting-banting, ya, dibanting, kemagnetannya akan hilang. Atau dia terkena panas, misalnya terkena api, maka kemagnetannya akan hilang dengan sendiri. Terus itu kalau ada magnet di rumah, ada speaker ya yang mengeluarkan suara di televisi, ya, itu kalau dibanting-banting maka lama-lama kemagnetnya hilang, maka tidak suara. Di handphone
ya, dan berbagai alat elektronik lainnya yang menggunakan magnet banyak sekali. Di printer, kemudian energi magnet ini digunakan untuk pembangkit listrik, ya. Sekarang banyak digunakan untuk pembangkit listrik, ya. Jadi untuk generator, ya, atau genset itu menggunakan magnet. Ya. Kemudian kesimpulan pada hari ini, ya Pak Guru mau tanya, ya Pak Guru mau tanya lagi, Bang, ya. Apakah dengan pembelajaran ini, coba lihat, apakah dengan pembelajaran dengan menggunakan ini gambar ini, anak-anak bisa mengerti mengenai materi magnet, mengerti tidak? Mengerti. Kemudian dengan alat peraga tadi, anak-anak bisa mengerti mengenai magnet atau tidak? Bisa mengerti. Bisa membuat magnet dengan cara konduksi atau dengan cara induksi atau dengan cara menempel. Sudah bisa? Bisa. Jadi sudah mengerti semua ya? Sudah. Mengerti tentang magnet dan manfaatnya. Bisa dong? Bisa mengerti atau tidak? Bisa. Semua jawab bisa mengerti atau tidak? Bisa. Ya, baik. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini maka kita menyanyi satu lagu yang baru. Tadi saya mau apa tadi? Ya, kita nyanyi lagu dasar sama Merauke ya. Bisa? Bisa. Ya, kita nyanyi semua. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Mengakhiri pelajaran pada hari ini satu orang kita yang dulu. Maria.